tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada hari yang indah ini, kami yang sudah hadir, kami percaya tidak secara kebetulan. Dan kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan supaya kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya firman Tuhan disampaikan boleh jadi berkat, pendorong hidup kami setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Di dalam grup SMA kami, kemarin malam saya terima, kita dapat satu WhatsApp dari seorang teman. Dia katakan sebentar lagi pesawat kami akan mendarat di Texas. Senang sekali dia bilang begitu. Saya senang bisa ketemu dengan anak-anak, melihat cucu, kemudian merayakan Imlek bersama. Ketika pesawatnya sudah mendarat, dia juga kirim lagi berita. Saya senang sudah bisa ketemu dengan anak, dengan cucu, karena anak-anaknya semua kumpul di Texas. Nah saudara, waktu kita merasa rindu ya, kemudian boleh bertemu, kita rasa senang sekali. Kalau di dalam tulisan WhatsApp kan dia hanya tulisan tangan aja atau ketik-ketik saja. Tapi kalau benar-benar kita bertemu dengan orang yang kita rindu, anak atau mama, papa, nenek ataupun cucu, tentu akan lompat kegirangan. Senang sekali. Saya bayangkan bagaimana pemazmur ketika dia berkata, aku merindukan Tuhan hadir dalam hidupku. Sehingga Daud pernah berkata, dia diam di rumah, di pelataran rumah Tuhan pagi, siang dan malam. Karena begitu cintanya, begitu rindunya dia kepada Tuhan. Saya mengajak kita mengulangi baca Mazmur 84 dengan pelan-pelan ayat 1 sampai ayat yang kelima saja. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya bacakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur ini merupakan tulisan dari Korah yang disusun oleh Daud menjadi kitab Mazmur. Tertera dalam Alkitab kita pasal 84 ayat 1 sampai ayat 5. Ada 4 hal yang hari ini kita mau pelajari teman-teman semua. Yang pertama, ada satu kerinduan akan hadirat Tuhan. Ketika seseorang mencintai rumah Tuhan, maka yang pertama ada satu kerinduan akan hadirat Tuhan.
Itu pemazmur mengungkapkan betapa rindunya ia akan rumah Tuhan. Ia menggambarkan betapa menyenangkan kalau dia bisa datang ke rumah Tuhan. Dan bagaimana jiwanya hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ia mencintai rumah Tuhan dimulai dari kerinduannya yang tulus dan hadiratnya. Saya bayangkan kalau kita pagi-pagi sudah mandi, sarapan, lalu sebentar lagi mau ke gereja. Wah, hati kita betapa senang. Dengan tulus saya mau datang ke gereja beribadah, bertemu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihin Tuhan, itu sebabnya di ayat pertama dikatakan betapa menyenangkan tempat kediamanmu. Tenang, kita bisa fokus, pikiran tidak bercabang kemana-mana. Sudah berhari-hari kita hidup dalam kehidupan yang menyusahkan, banyak persoalan di luar. Sekarang kita masuk dalam kediaman rumah Tuhan, kita tinggalkan semuanya itu, kita lupakan semuanya itu. Kita mau datang hanya kepada siapa? Kepada Tuhan saja. Maka di ayat kedua dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran rumah Tuhan. Menggambarkan ada kerinduan yang sangat intens, seolah-olah pemazmur merasa tidak lengkap tanpa kehadiran Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita sama-sama percaya Tuhan hadir di sini. Dengan demikian maka hatiku, dagingku bersorak-sorak, bermazmur bagi Allah. Ada kesenangan tersendiri, gembira, sukacita. Walaupun dalam hidup kita ada kesusahan, ada masalah, ada kesedihan, ada kedukaan dan sebagainya. Tapi respon emosional kita mengingat bahwa kasih Tuhan itu tiada berhenti, maka kita senang bersama beribadah di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia dapat meninggalkan kita. Sebaik apapun, katakan mama saya baik, dia yang melahirkan aku, tapi dia juga bisa meninggalkan aku, bukan? Tetapi Tuhan Allah, dia setia, dia yang ciptakan kita. Dia katakan dia mengasihi kita, dia mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita terus menerus jauh daripadanya, tentu membuat kita terpisah. Pernahkah kita merasa betapa rindu kita kepada Tuhan? Saudara, waktu COVID-19 kita tidak boleh ke gereja. Orang-orang mulai bertanya, email, WhatsApp, kapan kita mulai bisa ke gereja? Kami rindu loh mau beribadah kepada Tuhan di gereja. Di rumah tidak konsentrasi, ya. Di rumah tidak menyenangkan, gak ketemu teman-teman dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kerinduan itu tulus, murni? Hanya Tuhan yang tahu. Kalau kerinduan kita tulus dan murni, maka kita tidak akan Kita tidak akan batal akan kerinduan itu. Tidak pernah kita menyangkali kerinduan itu. Saudara, tokoh Alkitab yang mempunyai kerinduan yang sama itu, kita tahu satu orang yang bernama Daud. Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Orang yang berkenan di hati Allah. Karena banyak ungkapan dia. Ini tulisan Mazmur ini adalah ungkapan hati. Kita bisa tulis Mazmur. Kalau waktu kita duduk tenang, kita memuji Tuhan dalam tulisan, itu Mazmur.
Mazmur itu pujian. Mazmur itu nyanyian. Jadi kita bisa menulis Mazmur. Nah, Daud waktu dia menulis Mazmur, semua kata-katanya memuji Tuhan, sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dan banyak Mazmur yang dia tuliskan, betapa dia rindu akan Tuhan. Dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi bayangkan orang yang haus. Waktu kita haus, kita membutuhkan air. Begitu kita minum seteguk, kita merasa sangat segar. Ketika kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, hidup kita terasa kering. Kita merasa tidak betah. Mungkin tidur pun kurang nyenyak. Tidak bisa tidur. Mungkin kita makan pun tidak merasa enak. Karena banyak persoalan yang kita pikirkan. Tapi ketika kita benar-benar merasa Tuhan beserta dengan kita, kita akan merasa tenang. Daud itu seorang raja, penguasa yang paling tinggilah di Israel. Tapi orang yang penguasa tinggi, Daud sebagai raja pun dia menghadapi berbagai persoalan. Dia seperti kita, menghadapi anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang memberontak, anak-anak yang melawan dia. Absalom yang mau memberontak, mengkudeta dia, ada. Dia menghadapi itu. Dia sendiri juga menghadapi godaan. Alkitab mencatat dia jatuh dalam dosa perzinahan. Ini masalah-masalah hidup, belum lagi peperangan. Semua terjadi. Alkitab kita punya sejarah bahwa Daud itu punya kerinduan mendirikan bait Allah, bangun bait Allah. Tapi Allah tidak mengizinkannya karena di tangannya banyak dosa. Dalam kehidupannya banyak dosa. Dia tidak diizinkan membangun bait Allah. Saudara, itu yang dialami oleh Daud. Yang lain Musa. Musa itu juga memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ia selalu mencari hadirat Tuhan. Waktu Musa menganggap dirinya hebat, maka Tuhan akan mempermalukan dia. Kita tahu Musa ditemukan di Sungai Nil. Kemudian dia boleh tinggal di kerajaan karena dia anak angkat putri Firaun. Dia dilatih berperang, naik kuda dan sebagainya. Dia pikir dia sudah hebat. Dia pikir dia sudah siap untuk pergi berperang. Suatu hari ketika dia melihat ada orang Israel yang dipukul oleh Mesir, dia membunuh pemukul itu. Tapi perbuatannya dilaporkan, diketahui oleh orang Israel. Orang Israel ibaratnya adalah berkhianatlah orang-orang itu melihat. Mereka melaporkan kejadian ini. Dan dia harus lari. Jadi Alkitab mencatat ketika Musa menganggap dirinya hebat, dia tidak ada apa-apanya. Tuhan membuat sampai dia tidak ada apa-apanya. Dia harus lari, pontang-panting, takut kalau dia dibunuh. Dia harus mengembara bertahun-tahun. Sampai pada waktunya, dia harus kembali untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Yang menganggap diri hebat, dipermalukan. Dan Tuhan akan membentuk orang itu sampai Tuhan yang memberi orang itu
punya apa-apa. Itu Musa, orang yang sangat rindu akan Tuhan. Bukan berarti orang yang rindu Tuhan itu hidupnya sudah lancar, tidak. Kemungkinan orang yang rindu dekat dengan Tuhan, hidupnya mungkin tidak selancar orang yang jauh daripada Tuhan. Maka kadang kita melihat, kenapa ya orang itu hidupnya bobrok, sehari-hari kacau, dagangannya juga tidak jujur dan sebagainya. Tapi kok uangnya banyak. Kenapa dia bisa begitu? Saudara, sekali lagi, kesenangan yang dimiliki oleh orang-orang demikian, kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang demikian, itu sifatnya sementara. Sebagai orang percaya, kita punya Tuhan, kita punya Yesus, kita punya Allah yang selalu mendampingi kita. Walaupun kita susah, Dia ada bersama kita. Walaupun kita dalam keadaan sulit, Dia bersama dengan kita. Walaupun kita dalam keadaan sedih, Dia bersama dengan kita. Itu Allah kita yang selama-lamanya bersama dengan kita, berjalan bersama kita, menemani kita. Selain Daud, Musa, ada seorang lagi bernama Maria, saudaranya Marta. Dalam Lukas 10, kalau kita ada waktu nanti kita bisa baca di rumah, ayat 38 sampai 42. Maria juga menunjukkan kerinduan akan hadirat Tuhan. Dia memilih duduk di kaki Yesus untuk mendengar ajarannya. Sementara Marta sibuk melayani. Saudara, melayani itu ada dua macam. Melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu ya macam-macam. Banyak macam, yang kadang-kadang ada orang yang saking sibuk melayani pekerjaan Tuhan, dia bisa jauh daripada Tuhan yang dia layani. Sibuk di dapur, ya. Sibuk jemput orang datang. Dia sendiri gak ada waktu itu kebaktian. Misalnya begitu. Sibuk ini, sibuk itu. Dia sendiri tidak pernah dekat dengan Tuhan. Jadi ada KKR, panitia. Dia sibuk, panitia Natal. Dia sibuk sekali. Bahkan gak bisa duduk dalam ruangan gereja. Dia harus berada di luar. Orang lain dengarkan firman Tuhan, dia gak sempat. Itu melayani pekerjaannya Tuhan. Maka kita perlu hati-hati. Kita melayani Tuhan mestinya makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Kalau orang yang melayani Tuhan, dia pasti makin cinta Tuhan. Sebaliknya orang yang melayani hanya pekerjaan Tuhan, dia bisa burn out. Bosan, kenapa kok saya terus yang disuruh, yang harus kerjakan ini? Kenapa kok tiap hari giliranku misalnya? Kenapa? Ini bisa membuat kita jauh. Padahal ini pekerjaan Tuhan, kita tahu itu. Maka Maria itu baik. Dia pilih duduk dekat kaki Tuhan, mau dengar suara Tuhan langsung. Dia tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Apa yang bisa kita lihat di sini dari bagian yang pertama? Bahwa kerinduan akan hadirat Tuhan seperti digambarkan Mazmur ini adalah satu hasrat kita, keinginan kita yang menyerulu dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat secara pikiran kita, tapi dekat secara hati kita, melekat semuanya, seluruh hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita mencintai rumah Tuhan? Karena rumah Tuhan itu tempat perlindungan. Pemazmur menggunakan satu analogi burung pipit dan burung layang-layang
yang menemukan tempat berlindung di rumah Tuhan. Ini menggambarkan bahwa rumah Tuhan adalah tempat yang aman dan nyaman. Di situ kita merasa tenang. Kalau kita masuk di gereja Katolik misalnya, saking tenangnya, ada orang sering seluruh berkata, jarum jatuh pun kayaknya bisa kedengaran. Begitu tenang. Kalau gereja Protestan tidak ya, banyak ngomong-ngomong sebentar, HP bunyi dan sebagainya, kacau balau gitu ya. Ya, belum lagi yang telat masuk dan sebagainya. Saya lihat gereja Katolik ada bagusnya, mereka datang sebelum gereja dimulai, mereka berlutut, mereka tenang, serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, fokus. Kita perlu belajar seperti itu. Maka di sini katakan gereja atau rumah Tuhan itu punya bentuk yang seperti itu, nyaman. Disitulah kita menemukan perlindungan. Di luar mungkin terasa terancam, tapi masuk dalam rumah Tuhan ada kedamaian. Tadi saya katakan tinggalkan semua persoalan. Mencintai rumah Tuhan berarti menghargai keamanan rohani, dan kita temukan di dalam rumah Tuhan itu. Saudara, tempat berlindungnya itu seperti burung-burung kecil menemukan tempat aman di rumah Tuhan. Burung itu kalau kita perhatikan, tempat aman adalah ketika dia berada di dalam atau ditutup oleh sayap induknya. Dia merasa nyaman. Dia tidak merasa dingin. Tidak ada nyamuk yang gigit dia. Dia tidak takut terjatuh karena burung yang baru lahir, dia gak punya bulu, gak punya sayap. Tapi induknya itu melindungi dia. Dia gak takut matahari. Dia gak takut hujan. Dia gak takut angin. Disitulah digambarkan rumah Tuhan. Bahwa apapun yang di luar sana tidak bisa menghantam, melawan kita. Maka firman Tuhan berkata, kalau kita di pihak Allah, tidak ada yang bisa melawan kita. Saudara, tempat membesarkan keturunan dari burung-burung yang membangun sarang itu menunjukkan bahwa rumah Tuhan tempat yang aman untuk pertumbuhan rohani kita. Begitu berada di rumah Tuhan, mestinya kita makin tumbuh rohani. Begitu mendengarkan firman Tuhan, mestinya makin setia kepada Tuhan. Makin banyak kita belajar firman Tuhan, makin setia, makin cinta kepada Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, dan makin rindu bahwa rumah Tuhan seperti rumahku. Saudara, kalau sampai kita sudah menghargai rumah Tuhan seperti rumahku, maka ada apa-apa di rumahku, aku nomor satu yang maju. Walaupun rumah itu rumah sewa ya. Kemarin malam, sudah tengah malam sebenarnya, Ibu Susan bilang, kenapa ya kok di toilet kita gak bisa flossing airnya? Ya karena ada satu kawatnya terlepas. Kita tidak bisa biarkan orang luar pergi jerit-jerit, tolong perbaiki ini loh, terlepas, gak bisa. Itu tempat tinggal kita. Yang mau kita perbaiki siapa? Yang mau kita perbaiki adalah saya, Ibu Susan atau Jessica yang tinggal di rumah itu. Kita sendiri perbaiki. Kenapa saudara? Karena kita sudah anggap seperti rumah kita. Demikian juga kalau kita begitu setia kepada Tuhan, sudah menganggap rumah Tuhan seperti rumah kita, maka segala kekurangan apapun yang terjadi, kita akan berjuang untuk memperbaikinya, untuk
berjuang supaya lebih bagus lagi. Itulah kerinduan kita akan rumah Tuhan. Yang jadi pertanyaan, mengapa disebut tempat perlindungan, saudara? Bahwa hadirat Tuhan, rumah Tuhan adalah tempat di mana hadiratnya dirasakan secara khusus. Dia memberikan perlindungan kepada kita sehingga orang yang dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, iblis pun akan takut, setan pun takut, tidak ada yang berani menggoda kita karena kita punya kekuatan Tuhan. Saudara, itu sebabnya maka kita kuat kalau komunitas orang percaya itu saling kompak. Bukan saling menjatuhkan, ya saling kompak. Satu dengan yang lain, apalagi berdoa. Karena kita tahu bahwa doa itu kekuatan. Kekuatan yang sanggup menghancurkan. Kekuatan yang sanggup membuat orang bertobat. Orang itu percaya Yesus bukan pakai matematika. Bukan pakai komputer. Tapi sungguh-sungguh dia bertobat adalah ketika dia dengarkan firman Tuhan. Orang bisa percaya Yesus, ngaku kalau dibayar bisa. Tapi itu tidak sungguh-sungguh karena dia terima sogok. Yang sungguh-sungguh adalah dengan hati yang sukarela. Dia telah mendengarkan firman Tuhan, merasakan bagaimana Yesus mati untuk dia. Maka rumah Tuhan itu adalah tempat doa, tempat ibadah, dan orang percaya akan menemukan kekuatan. Waktu kita lemah, waktu kita merasa hidup kita tidak berguna, waktu kita merasa dihina, waktu kita merasa ditinggal orang-orang yang dikasihi, kita datang ke rumah Tuhan, kita berdoa di sana, kita serahkan kepada Dia, dan ada sukacita yang tersendiri di dalam rumah Tuhan itu. Yang ketiga, saudara, mengapa kita mencintai rumah Tuhan? Karena di dalam rumah Tuhan ada sukacita untuk memuji Tuhan. Ayat yang terakhir tentang kebahagiaan orang yang tinggal di rumah Tuhan itu menggambarkan bahwa orang itu terus-menerus memuji Tuhan. Kalau dunia luar menggambarkan kebahagiaan itu dengan apa? Kebahagiaan itu dengan hoki. Sebentar lagi mau Imlek. Orang bilang Kyonghi, Hot Chai. Artinya Kyonghi dapat apa? Dapat harta banyak lah. Hot Chai. Kyonghi hidup kita sehat. Senti cengkang, ya. Tapi orang Kristen punya Kyonghi beda. Kyonghi Sangti Cufu, ya. Artinya Tuhan memberkatimu. Di dalam Kyonghi itu ada sukacita, ada kegembiraan. Tapi kita tidak mau kegembiraan yang sifatnya sementara, hanya hari itu, enggak. Kita mau kegembiraan yang terus menerus. Maka pemazmur mengatakan mengalami puji-pujian kepada Tuhan, kegembiraan yang terus menerus. Hari ini gembira, besok gembira, lusa gembira, terus menerus gembira. Sukacita. Kenapa orang percaya bisa demikian? Karena orang percaya tahu ada jaminan. Walaupun di dalam hidup kita ada susah, kita yakin Tuhan itu tidak tinggalkan kita. Maka kita bisa bergembira. Kita bisa bersukacita. Waktu Daud melihat anaknya sakit, ya, sakit sekarat, dia berdoa, dia ambil abu, ya, pakai pakaian yang mungkin pakaian duka, dia mungkin menangis.
Dia merasa sedih, doa. Itu yang dia lakukan. Mohon Tuhan menolong. Tapi begitu dia dengar kabar anak yang meninggal, dia pergi mandi. Dia ganti pakaian, taruh wangi-wangian. Dia sudah tidak menangis lagi. Pertanyaannya kenapa? Orang bertanya dia, kenapa waktu anakmu nangis, apa sakit, nangis-nangis, sekarang dia meninggal, kamu gak nangis malah berubah begitu. Ya kira-kira seperti itulah kondisinya. Dia bilang, anakku sudah pergi. Aku tidak panggil dia kembali. Tidak perlu suruh dia kembali. Gak akan mungkin kembali. Mengapa saya bersuka cita? Karena suatu saat aku yang akan bertemu dengan anakku. Maka aku bersuka cita. Aku senang. Makanya orang percaya bisa penuh sukacita. Ada kesulitan, ada malapetaka, ada kedugaan, dia tetap bersukacita karena ada satu kepercayaan. Karena apa itu? Bukan sayonara. Kalau sayonara itu selamat tinggal. Tapi kita sampai berjumpa kembali. Sampai berjumpa kembali. Saya cari bahasa Jepangnya apa? Sampai berjumpa kembali, demata katanya. Ya. Kalau sayonara, selamat tinggal. Demata, sampai berjumpa kembali. Mudah-mudahan kutipan ini tidak salah ya. Artinya apa? Artinya suatu saat kita bertemu kembali. Jadi gak perlu sampai sedih seperti orang yang tidak punya pengharapan lagi. Saudara yang saya kasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang terus menerus. Kenapa? Tinggal di rumah Tuhan. Kenapa ada puji-pujian setiap hari? Kenapa ada hubungan yang dekat dengan Tuhan? Kenapa ada sukacita dari buah perbuatan-perbuatan kita yang begitu mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sukacita memuji Tuhan itu merupakan kebahagiaan yang sejati. Yang terakhir, mengapa kita mencintai rumah Tuhan? Karena ada sukacita sebagai buah dari pujian itu. Ada sukacita buah pujian itu. Kebahagiaan yang disebut dari awal ayat yang kita baca tadi adalah hasil tinggal di rumah Tuhan dan memujinya. Ini menunjukkan bahwa sukacita dalam memuji Tuhan adalah satu siklus yang saling menguatkan. Memuji membawa sukacita. Sukacita mendorong lebih banyak pujian. Memuji lagi sukacita. Sukacita lagi membawa kita pujian. Jadi saudara, ada baiknya kita menghafal beberapa lagu. Ya, lagu Kristen ya. Atau lagu-lagu yang kita nyanyikan di dalam buku nyanyi itu. Supaya apa? Supaya waktu kita merasa gundah gulana, waktu kita merasa susah, kita bisa memuji Tuhan. Kalau kita tidak punya pegangan itu, waktu kita susah, kita menggerutu, kita mencemooh, kita marah-marah dan sebagainya. Kita mau waktu kita susah, kita memuji Tuhan. Saudara, di dalam Bible Study kita belajar kisah para rasul. Pasal 16 kemarin minggu-minggu lalu. Di situ kita lihat Rasul Paulus dan Silas itu dalam penjara. Mereka di penjara bukan karena mereka berbuat jahat, bukan. Mereka di penjara karena mereka apa? Mengabarkan Injil. Penjara pada zaman itu bukan penjara yang tinggal kurung besi terang-terang lampu begini, enggak.
Tapi penjara pada zaman itu di dalam goa, gelap. Dia harus masuk ke tengah-tengah, gelap sekali. Tengah-tengah, gak bisa dilihat di mana, gelap sekali. Di situ mungkin gak ada orang, mungkin ada binatang-binatang, mungkin ada binatang buas, ada ular, kita gak tahu. Gelap sekali. Tapi Alkitab mencatat, Paulus dan Silas, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Saking luar biasanya mereka bernyanyi, pintu penjaranya itu rubuh. Kepala penjara yang melihat pintu penjara rubuh, dia gemetar, takut. Kalau apa? Kalau Paulus dan Silas melarikan diri, gak kelihatan gelap. Kalau mereka melarikan diri, bahaya. Maka kepala penjara bisa dipancung kepalanya. Tapi Paulus dan Silas mereka katakan, "Hai, jangan lakukan itu." Kenapa? Karena kepala penjara itu saking putus asa mau bunuh diri. Jangan lakukan itu. Maka gembala penjara bertanya, "Apa yang harus aku perbuat?" "Percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau beserta dengan isi rumahmu." Nah saudara, puji-pujian itu sangat besar kuasanya, dapat mengubah orang. Sehingga ada banyak orang yang bersaksi, "Saya mendengar lagu ini, saya bertobat, percaya pada Yesus." Dia belum pernah mendengar khotbah, dengar lagu aja dia bisa bertobat, saudara. Karena lagu itu ditulis dari firman Tuhan. Mazmur, pemazmur menulis. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya maka kita belajarlah seperti pemazmur yang boleh bersuka cita, akhirnya kita memuji Tuhan. Jadi kalau hidup kita ada puji-pujian, kerja susah, puji-pujian pada Tuhan. Ada lembur, puji Tuhan. Capek, puji Tuhan. Ditipu orang, puji Tuhan juga gitu ya. Karena hidup kita memuji Tuhan. Tapi jangan kita yang melukai orang lain, kita puji Tuhan, jangan demikian. Terbalik namanya. Saya akan tutup suatu hari. Seorang ibu, dia menangis-nangis waktu bersalaman dengan Bapak Pendeta di depan pintu gereja. Dia bilang, "Tolong doakan, suamiku sakit keras." Ya. Lalu sudah lewat, Bapak Pendeta bilang, "Oh iya akan doakan." Banyak jemaatnya kan ya, mungkin ratusan ribuan. Tapi Pak Pendeta itu lupa. Kan banyak yang pesan, dia lupa doa untuk ibu itu. Ya. Minggu depan dia datang lagi, "Salam Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih." "Apa terima kasih?" kata pendeta, dia lupa kan. "Minggu lalu saya minta Bapak doa, suamiku sudah sehat kembali, sudah sembuh." Saudara, walaupun mungkin ini cerita omong kosong, tapi dari cerita ini kita bisa pelajari, saudara. Pak Pendeta itu lupa doa aja, suaminya sembuh. Apalagi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Saya percaya Tuhan akan kerjakan yang lebih heran lagi. Dan ibu itu punya sukacita yang begitu luar biasa. Kejadiannya saya gak tahu di mana, tapi saya juga dengar dari orang lain yang saya mau share buat saudara. Yang poin saya adalah bahwa Tuhan bisa pakai berbagai cara. Gak harus kita yang lakukan. Pendetanya gak berani ngomong bahwa dia lupa doakan. Dia diam-diam aja gitu ya.
tapi terima pujian, terima kasih gitu. Ya kita jangan contoh seperti itulah. Kalau ada orang suruh kita doa, ya kita doakan. Jangan sampai lupa. Saudara yang saya kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Seberapa kita cinta kepada rumah Tuhan? Seberapa kita begitu gampang tinggalkan rumah Tuhan misalnya? Kalau kita cinta kepada rumah Tuhan, kita akan mati-matian. Namanya juga cinta. Cinta itu gunung tinggi dia akan lewati. Laut seberang, hujan badai pun dia lewati. Sehingga kita boleh berkata, kalau satu hari minggu aku belum datang kepada Tuhan, aku rasa belum lengkap ibadahku. Belum lengkap menyelesaikan hari Sabat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Boleh beribadah. Ibarat para tokoh Alkitab, Daud, Musa maupun Maria. Khususnya Daud yang punya kerinduan khusus di pelataran rumah Tuhan, diam tinggal di sana. Tuhan, kami mau belajar cinta kepadamu, cinta rumah-Mu. Kami mau belajar supaya kami merasa memiliki rumah Tuhan. Ada kesulitan, ada masalah, itu rumahku, rumah Tuhan yang aku mau memperbaiki, yang aku mau bersama-sama bergandengan tangan untuk membangunnya kembali. Tolong kami, pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemeliharaanmu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesenangan